Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kembali kita bertemu dalam pertemuan kali ini. Kita lanjut pembacaan kitab kita, pelajaran kita, yaitu kitab Kailani Izzi dalam pelajaran sharaf. Kita sampai pada perkataan mu'alif yang berbunyi fa innal tiqa as-sakinaini innama yajuzu idza kana al-awwalu minhuma harfa maddin. Kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'alif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Apa kata beliau? Fa innal iltiqa as-sakinaini, maka sesungguhnya bertemunya dua huruf yang sukun itu bertemunya dua huruf yang sukun. Innama yajuzu idza kana al-awwalu minhuma harfa maddin. Itu boleh kapan? Hanya ketika apa? Ketika huruf pertamanya merupakan huruf mad. Apa itu huruf mad? Yaitu huruf alif yang sebelumnya fathah, ataupun waw yang sebelumnya dhammah, ataupun ya yang sebelumnya kasrah. Maka berarti huruf-huruf tersebut kita sebut dengan istilah huruf mad. Nah, wasani mudghaman, dan huruf yang sukun yang kedua itu adalah harus huruf yang mudgham, huruf yang beridgham yang masuk kepada huruf setelahnya. Jadi ketika terpenuhi dua syarat tersebut, yang pertama huruf pertama merupakan huruf mad, yang kedua huruf kedua adalah huruf yang beridghamkan kepada huruf setelahnya. Nah, maka boleh bertemunya tersusunnya dua yang sukun. Contohnya seperti apa? Pengarang kitab mengatakan nahwu dabbah. Contohnya seperti kita mengatakan dabbah. Apa itu dabbah? Dabbah itu kalau terjemahnya binatang, ya. Cuman fokus kita di sini bertemunya dua sukun. Bertemunya dua sukun di sini apa? Yang pertama, huruf yang sukun pertama adalah alif. Nah, dan sebelum alif berharakat fathah, maka berarti dia huruf mad. Yang kedua apa? Hurufnya adalah huruf ba. Ba-nya beridgham kepada huruf setelahnya. Asalnya apa? Dabbah. Dabbah. Berarti ada dua sukun. Sukun pertama alif, sukun kedua ba. Tetapi ba yang merupakan sukun yang kedua beridgham kepada huruf setelahnya, maka dia menjadi dabbah. Dabbah, bukan dabbah. Nah, seperti itu. Nah, kemudian wa yuhzafu ma'ahuma an-nunu fil amsilatil khamsah, dan kedua apa? Nun, yaitu nun taukid saqilah ataupun khafifah, itu akan membuat apa? Membuat nun yang ada pada al-amsilatil khamsah itu dihapus. Nah, apa itu al-amsilatul khamsah? Jadi fi'il mudhari itu sederhananya kita bagi kepada tiga macam. Ada fi'il mudhari yang mabni, mana? Yaitu fi'il mudhari nomor 6 dan nomor 12. Yaitu fi'il mudhari yang bersambung langsung dengan nun niswah, maka dia mabni ala sukun. Kemudian ada juga fi'il mudhari yang kita sebut dengan istilah al-fi'lul mudhari'ul ladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Itu fi'il mudhari yang ujungnya itu polos, tanpa bersambung dengan huruf apapun. Nah, contohnya seperti kita mengatakan zahaba yazhabu. Yazhabu ujungnya itu ba yang merupakan huruf asli dari kalimat zahaba, tanpa ada bersambung dengan huruf apapun, maka kita sebut dengan istilah al-fi'lul mudhari'ul ladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Nah, ada 5, yaitu fi'il nomor 1, nomor 4, lalu nomor 7, lalu nomor berapa? 13 dan nomor 14. Nah, nomor 1, 4, 7, 13, 14. Yazhabu, tazhabu, tazhabu, azhabu, nazhabu. Maka kelima fi'il tersebut tidak bersambung dengan apapun di ujungnya. Nah, yang ketiga yaitu al-amsilatul khamsah, atau di kitab-kitab lain disebut al-af'alul khamsah,
yaitu apa? Yaitu fi'il mudhari yang ujung dari huruf aslinya bertemu dengan entah alif nun atau waw nun atau ya nun. Nah, kalau kita hitung maka sebenarnya ada 7 dia. Yaf'alani, yaf'aluna, taf'alani, kemudian taf'aluna, taf'alina, taf'alani. Ya, kalau jadi yaf'alani, yaf'aluna, taf'alani, kemudian apa lagi? Taf'alani, taf'aluna, taf'alina, taf'alani. Ya, sorry. Lupa saya. Ada 7. Fi'il nomor 2, nomor 3, nomor 5, nomor 8, 9, 10, 11. Jadi itu lah. Ada 7. Tapi kenapa disebut 5? Sebab apa? Ada 3 fi'il yang sama. Dari ke-7 fi'il tersebut ada 3 yang sama, yaitu fi'il nomor 5 sama dengan nomor 8 sama dengan nomor 11. Nah, ada 3. Berarti kalaunya 3 yang sama berarti mereka seakan-akan satu. Nah, jadi ada 5. Itulah. Terus nah, maka apabila fi'il mudhari yang termasuk al-amsilatul khamsah itu dimasuki oleh nun taukid, baik itu khafifah ataupun saqilah, maka apa yang terjadi? Nun yang ada pada fi'il mudhari tersebut itu akan dihapus. Nah, dikarenakan apa? Dikarenakan keberadaan dari nun taukid atau khafifah ataupun saqilah itu. Nah, kenapa dihapus? Nah, salah satu alasannya untuk menghindari yang namanya tawalil amsal. Untuk menghindari yang namanya tawalil amsal. Bukan hanya nun tersebut yang dihapus. Wa yuhzafu ma'ahuma aidan, dan dihapus bersama dengan kedua huruf nun taukid atau khafifah atau saqilah itu apa yang dihapus? Waw yaf'aluna wa taf'aluna wa ya taf'alina. Yang dihapus bersama dengan keberadaan nun taukid, saqilah ataupun khafifah itu bukan hanya nun saja, tetapi juga waw yang ada pada yaf'alun, begitu pula waw yang ada pada taf'alun, begitu pula ya yang ada pada taf'alina. Nah, dihapus. Jadi tidak ada lagi wawnya. Misalnya yazhabuna dimasuki nun taukid maka menjadi yazhabunna. Wawnya hilang. Yang tadinya tadhabina dimasukin nun taukid jadi tadhabinna. Hilang apanya? Hilang nunnya serta hilang wawnya. Nah, wa illa ada pengecualian. Apa pengecualiannya? Illa idzan fataha ma qablahuma, kecuali apabila sebelum waw ataupun ya tersebut hurufnya berharakat fathah. Nah, apabila sebelum waw ataupun ya tersebut yang mana mereka dimasuki nun taukid, maka hurufnya berharakat fathah. Nah, maka saat itu apa yang terjadi? Wawnya serta ya yang ada pada fi'il mudhari nomor 9 ataupun nomor 3 ataupun nomor 10 tadi itu tidak jadi dihapus. Namun nunnya tetap kita hapus. Nunnya tetap dihapus. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ada kalimat la takhshawunna. Asalnya apa? La takhshawna. La takhshawna. Yakhshawna. Nah, yakhshawna itu asal katanya apa? Yakhshawunna, asal katanya yakhshawna. Lalu dimasuki nun taukid. Nah, ketika dimasuki nun taukid maka nun yang ada pada yakhshawna hilang menjadi yakhshawna. Nah, tapi tidak mungkin kita membaca yakhshawna. Nah, wawnya pun tidak dibuang. Kenapa wawnya tidak dibuang? Karena apa? Karena huruf sebelum waw itu berharakat fathah. Nah, akhirnya apa? Akhirnya kita berikan harakat dhammah kepada waw supaya apa? Supaya tidak terjadi iltiqa'us sakinaini. Titik. Begitu pula wala takhshayinna. Nah, begitu pula kalimat la takhshayinna asal katanya apa? La takhshayna. La takhshayna. Bukan la, tidak ada la-nya. Takhshayna. Takhshayna dimasuki nun taukid maka menjadi takhshaynna. Nunnya dibuang.
nun yang ada pada takhsyaina tadi digantikan dengan nun taukid. Akhirnya apa? Ya-nya tidak dibuang. Kenapa? Karena sebelum ya berharakat fathah. Seperti itulah. Begitu pula kalimat latublaunna. Maka kalimat latublaunna wawunya tidak dibuang. Kenapa? Karena huruf sebelum waw berharakat fathah. Lah, begitu pula kalimat imma tarayinna. Maka kalimat huruf ya itu tidak dihapus. Kenapa? Karena harakat sebelum ya berharakat fathah. Titik. Wa yuftahu akhirul fi'li, dan akhir fi'il atau harakat yang ada pada akhir fi'il itu diberikan harakat fathah idza kana fi'lal wahidi wal wahidatil ghaibati, apabila fi'il tersebut adalah fi'il untuk satu orang laki-laki ataupun perempuan yang ghaibah. Berarti kalau ada fi'il yazhabu dan tazhabu, satu orang ghaib dan satu orang ghaibah. Nah, apabila mereka dimasuki nun taukid, maka apa yang terjadi? Huruf harakat yang ada pada huruf terakhir fi'il tersebut yang ada sebelum nun taukid akan dibaca fathah. Dan wa yudhammu idza kana fi'lu jama'ati dzukur, dan huruf sebelum huruf terakhir yang ada pada fi'il mudhari yang untuk jama'ati dzukur baik nomor 3 ataupun nomor 9 itu juga akan diberikan harakat dhammah. Kalau tadi fi'il nomor 1 baik muzakkar ataupun muannas ghaib itu menggunakan fathah huruf akhirnya, sekarang huruf untuk harakat untuk huruf akhir pada fi'il mudhari nomor 3 dan nomor 9 apabila dimasuki nun taukid maka dengan menggunakan dhammah. Tapi itu juga setelah dihapus apanya yang dihapus? Wawunya. Begitu pula dihapus nunnya. Itulah. Terus wa yuksaru idza kana fi'lal wahidati al mukhatabati, dan harakat yang ada pada huruf akhir dari fi'il mudhari yang dimasuki nun taukid itu akan diberikan kasrah, akan diberi harakat kasrah apabila fi'ilnya adalah fi'il satu untuk mukhatabah. Siapa satu mukhatabah? Yaitu anti. Maka dhamirnya apa? Anti. Fi'ilnya nomor 10. Tadkhulina asalnya. Tadkhulina dimasuki nun taukid maka tadkhulinna. Nunnya dihapus, ya-nya dihapus, dan huruf sebelum nun taukid itu huruf akhirnya dari fi'il tersebut li-nya diberi harakat kasrah. Seperti itulah. Nah, wa fataqulu fi amril ghaibi muakkadan bin nunis saqilah, maka kamu katakan ketika kamu memerintahkan orang yang gaib dengan memberikan taukid penekanan dengan menambahkan nun saqilah, apa katamu? Apa yang kamu katakan? Lian suranna. Kenapa berharakat fathah ra-nya? Karena dia fi'il nomor 1 muzakkar. Lah, kemudian lian surani. Nah, begitu pula lian surani itu maka nun yang ada pada fi'il mudhari itu dihapus. Tapi tanpa menghapus alif karena dia bukan waw jamaah, bukan pula ya mukhatabah. Kemudian liyan surunna. Nah, di sini contohnya apa? Liyan surunna. Di situ yang dibuang adalah nun serta waw yang ada pada fi'il yan suruna. Wawnya dibuang, nunnya dibuang, tersisa apa? Liyan surunna. Begitu pula litan suranna. Nah, litan suranna. Kemudian litan surani, lian surnani, dan sebagainya. Wabil khafifah. Nah, kalau kita gunakan nun itu nun khafifah, maka lian surun, litan suran. Nah, itulah. Begitu pula wa fi amril hadiri muakkadan bisaqilah, ketika kita memerintahkan orang yang hadir yaitu mukhatab. Lalu kita tambahkan nun taukid pada fi'il tersebut. Fi'il amar diberikan nun taukid yang saqilah, maka apa yang kita katakan? Suranna.
Yang tadinya unsur menjadi unsuranna. Begitu pula unsurani, lalu unsurunna. Nah, maka bedakan antara memerintahkan satu orang yang gaib, yang satu orang yang hadir dengan beberapa orang yang hadir itu diharakat satu ja. Apa itu? Huruf terakhir pada fi'il itu. Kalau satu orang yang kita suruh maka unsuran. Tapi kalau beberapa orang yang kita suruh unsurun. Unsuran, unsurun. Nah, unsuran, unsurun. Itu. Semoga bisa dipahami. Kemudian begitu pula unsurinna, unsurani, unsurnani. Titik. Wabil khafifati, dan ketika kita menambahkan nun khafifah maka menjadi unsuran, unsurun, unsurin. Waqis ala hadhihi nazairahu, dan silahkan kamu kias dengan timbangan ini semua yang semisal dengan timbangan tersebut. Wa amma ismul fa'ili wal maf'uli minas sulasiyil mujarradi, adapun isim fa'il dan isim maf'ul yang ada dari fi'il sulasi mujarrad, fal aksaru an yaji'a ismul fa'ili minhu ala wazni fa'ilin, maka mayoritas isim fa'il yang ada pada sulasi mujarrad itu datang dengan wazan wazannya fa'il. Taqul nasirun, dari kata nasara yansuru, maka isim fa'ilnya nasirun. Nasirani, nasiruna, nasiratun, nasiratani, nasiratun, wa nawasir. Wa an yaji'a ismul maf'uli minhu ala maf'ul, dan kebanyakannya isim maf'ul dari sulasi mujarrad itu timbangannya maf'ul. Maka kamu katakan mansurun, mansurani, mansuruna, mansuratun, mansuratani, mansuratun. Wa taqul mamrurun bihi wa mamrurun bihima, mamrurun bihim, mamrurun biha, mamrurun bihima, mamrurun bihinna. Lalu ada yang bertanya, kenapa ada huruf ba? Kenapa perlu kita katakan mamrurun bihi? Kenapa tidak ada mamrurani? Kenapa tidak dikatakan mamruruna, mamruratun? Karena mungkin sebelumnya pernah kita singgung ada istilah lazim, ada muta'addi. Ada fi'il istilahnya lazim, ada istilahnya muta'addi. Kalau belum maka kita jelaskan sekarang saja sebentar, sedikitlah. Fi'il itu ada yang lazim, ada yang muta'addi. Lazim terbagi dua. Ada yang lazim saja, dalam artian dia tidak akan pernah berhajat kepada objek. Ada juga lazim yang dasarnya lazim tapi dia bisa berhajat kepada objek ataupun maf'ulun bihi. Nah, dengan apa? Dengan perantara. Apa perantaranya? Yaitu huruf jar. Harfu jarrin. Nah, maka huruf jar itulah yang nanti membuat fi'il tersebut bisa mendapatkan objek ataupun maf'ulun bihi. Nah, fi'il yang dia itu lazim tapi dia berhajat kepada maf'ul dengan perantara huruf jar itu maka isim maf'ul dari fi'il tersebut tidak bisa kita tasrifkan dengan tasrif yang biasa. Jadi bukan kita katakan marra yamurru itu isim maf'ulnya. Mamrur, orang yang dilewati. Nah, kalimat marra, lewat, melewati kamu berarti marra bika. Kamu adalah orang yang dilewati, berarti anta mamrurun bihi. Anta mamrurun bihi. Nah, kalau seandainya kita ingin mengatakan beberapa orang yang dilewati, maka bukan mamruruna, tetapi katakan mamrurun bihim. Isinya at-tullabu mamrurun bihim. Kenapa? Karena kalimat marra itu berhajat kepada objek dengan perantara huruf jar. Jadi yang banyak itu bihimnya, bukan mamrurnya. Jadi semoga bisa dipahami penggunaan isim maf'ul yang mereka itu fi'il yang lazim dan berhajat kepada huruf jar. Sebab nanti dalam bahasa Arab kadang huruf jar yang masuk kepada fi'il tersebut bisa merubah arti dari fi'il tersebut dengan sangat drastis. Contohnya seperti ketika kita mengatakan
dakhala. Dakhala, apabila kita katakan dakhala ila, maka maksudnya apa? Artinya apa? Come in. Ya, come in kah bahasa Inggrisnya, yang artinya masuk. Tapi kalau kita katakan dakhala ala, maka bukan masuk, tetapi artinya adalah zara. Apa artinya zara? Berkunjung. Berarti kalau kita katakan dakhala rajulu ala ustadzihi, maka bukan berarti laki-laki itu masuk ke gurunya, bukan. Tetapi kata dakhala di situ bermakna zara. Lah, contoh lagi misalnya kita mengatakan dalam bahasa Arab bukan raghiba. Raghiba itu kalau kita gunakan huruf fi atau bi lah, maka maknanya apa? Suka, ingin. Tapi kalau kita gunakan an, nah, maka maknanya benci, tidak suka. Maka kita mengatakan raghibtu fi hada, artinya apa? Aku suka ini. Nah, tapi kalau kita katakan raghibtu an hada, maka artinya apa? Aku benci, aku tidak suka. Makanya dalam sebuah hadis Nabi mengatakan wa man raghiba an sunnati, maka artinya apa? Bukan suka, tetapi man raghiba an itu artinya apa? Man kariha, barang siapa yang membenci. Seperti itu. Nah, sampai mana tadi? Mana tadi? Lupa saya. Nasirun nasirani nasiratun mamrur marrah maram amma. Mana? Lupa saya. Terlewat saya. Unsuran. Dian suran nih. Fadhabitu mamrur. Mana tadi? Mana saya, lupa saya. Oh ya, mamrurun bihi. Ya, ada, lupa, sorry. Jadi ingat, huruf jar itu apa? Seringkali berpengaruh besar dalam makna sebuah kata. Jadi jangan sampai kita keliru dalam menentukan huruf jar. Dan nanti ketika kalian mau kuliah di kampus-kampus luar negeri seperti di Mesir atau di mana, kadang salah satu tes bahasanya itu, ketika ada tes bahasa itu pertanyaannya itu banyak berkaitan dengan meletakkan huruf jar pada tempatnya. Misalnya hasala pakai apa? Hasala yahsulu pakai ala atau pakai an, pakai min atau apa? Qaribun min atau an atau apa? Ba'idun an min atau fi atau apa? Nah, seperti itu. Jadi perlu kita banyak-banyak membaca, banyak-banyak belajar apa huruf jar yang tepat untuk disandingkan dengan fiil yang tepat. Seperti itu. Nah, titik. Sampai situ saja dulu pelajaran kita. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.